Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya dari kuliah statika struktur kita, yaitu friction atau gesekan. Baik, sebenarnya fenomena gesekan ini sudah banyak sekali bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dan bukan merupakan satu fenomena yang asing ya. Kita banyak sekali memanfaatkan friction untuk berbagai aktivitas kita. Gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan friction atau gesekan. Baik, apa itu gaya gesek? Nah, itu sebenarnya adalah gaya tangensial ya, yang timbul ya antara eh, permukaan permukaan benda yang bersentuhan. Dan sebenarnya eh, untuk kondisi nyata real ya, itu gaya gesek itu selalu hadir, selalu ada, begitu ya. Seringkali memang kita mengasumsikan gitu, ketika ada dua permukaan benda kontak, begitu, berkontak ya, bersentuhan, seringkali kita mengasumsikan kondisi ideal ya, di mana pada permukaan tersebut tidak terjadi gaya gesek ya. Namun sebenarnya dalam kondisi real yang nyata, gaya gesek itu pasti selalu ada walaupun sangat kecil. Begitu. Nah, berikutnya adalah tipe-tipe gesekan yang terjadi itu seperti apa saja. Setidaknya ada 3 di sini dalam definisinya, yaitu yang pertama adalah dry friction, ya. Gesekan kering, ya, itu terjadi ketika permukaan-permukaan benda yang tidak terlubrikasi, begitu ya, itu bersentuhan, begitu ya. Dan kemudian dia itu kedua benda tersebut ada tendensi untuk bergerak relatif satu sama lain atau sliding, maka akan muncul yang namanya dry friction. Yang kedua adalah fluid friction. Nah, ini terjadi pada aliran fluida, ya, baik itu cair ataupun gas, gitu ya. Yang ketika aliran-aliran fluida ini bergerak dengan kecepatan yang berbeda, maka akan muncul fluid friction. Lalu yang ketiga adalah internal friction. Yang ini terjadi di dalam solid material. Jadi di dalamnya ini ada katakanlah butir-butir begitu ya, yang dia itu sebenarnya ketika diberikan beban, contohnya di sini seperti beban cyclic ya, beban berulang, maka akan ada pergeseran begitu ya, ada friction gitu antar butir-butiran yang ada di dalam benda solid tersebut. Nah, dalam kuliah kita kali ini statika struktur, kita hanya akan membahas dry friction dan nanti kemudian beberapa aplikasi-aplikasi dari friction dalam mechanical. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apakah friksi ini menguntungkan atau merugikan sebenarnya? Nah, ini sangat tergantung dari aplikasinya. Untuk apa aplikasinya? Dalam banyak kesempatan adanya friksi atau gesekan itu justru diperlukan, ya, dibutuhkan. Ya, contohnya untuk kendaraan Anda gitu, misalnya apakah itu mobil, motor, sepeda, itu membutuhkan friksi ya, supaya bisa berjalan, ya, supaya rodanya bisa berputar begitu ya. Kalau tidak nanti akan selip seperti itu. Namun dalam beberapa aplikasi justru friksi itu dihindari. Contohnya misalnya pergerakan piston di dalam motor bakar. Nah, di sana justru sebisa mungkin nilai gesekan itu sangat kecil karena itu diberikan lubrikasi seperti itu. Jadi tergantung dari contoh-contoh apa pemakaiannya untuk apa. Baik, di sini kita akan membahas dry friction ya. Baik. Nah, di sini misalkan kita melihat ya, di sini ada balok ya, balok ya, contohnya.
Kemudian dia itu baloknya ini berada di atas permukaan yang kasar, ya, rough. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita mengasumsikan tidak ada gaya gesek, maka biasanya disebutkan bahwa permukaan kontaknya itu smooth atau licin. Nah, kalau seperti itu biasanya diasumsikan kondisi ideal, tidak ada gesekan. Namun dalam contoh kali ini permukaannya adalah rough, ya, cukup kasar, sehingga gaya gesek tidak bisa diabaikan. Nah, misalkan pada balok tersebut diberikan gaya sebesar P ke arah kanan. Ya. Nah, ketika kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja, ya, atau free body diagram pada balok tersebut, maka gaya-gaya yang muncul kurang lebih seperti ini, bisa dilihat di kanan. Ya, P itu adalah gaya aksinya, MG ini adalah gaya beratnya dari balok tersebut. Kemudian N ini adalah gaya normal, ya. Kemudian F ini adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek itu memiliki arah yaitu kecenderungan untuk melawan dari pergerakan benda tersebut. Begitu. Ya. Jadi karena di sini gaya P itu cenderung untuk membuat benda bergeser ke kanan, maka gaya geseknya arahnya ke kiri untuk melawan, ya, tanda kutip melawan kecenderungan benda ini bergerak ke kanan. Ya. Baik. Nah, sebenarnya berapa besar gaya gesek yang terjadi? Nah, di sini kita akan lihat, ya. Ini, misalkan pertama adalah ketika kondisi balok tersebut masih diam, ya, belum bergerak. Ya. Di sini ketika balok tersebut belum bergerak, artinya sigma fx-nya sama dengan 0. Ya, terjadi kesetimbangan gaya, sigma fx sama dengan 0. Ya. Di mana di sini P ini adalah gaya yang berusaha menarik balok itu ke kanan, ya. Dan F ini adalah gaya gesek yang berusaha melawan gaya aksi, ya, melawan gaya atau aksi yang diberikan. Jadi, karena itu dia melawan ke arahnya ke kiri. Ketika balok belum bergerak, maka kesetimbangan terjadi, ya, sigma fx sama dengan 0, artinya adalah P itu nilainya sama dengan F. Ya. Jadi ketika gaya P ini bertambah, ya, sedikit demi sedikit seperti itu, dan saat itu balok belum bergerak, maka itu artinya besarnya F atau gaya gesek itu sama dengan gaya P. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Animasi kurang lebih seperti ini. Ya. Seiring dengan besarnya nilai P, maka nilai F pun juga membesar. Begitu. Nah, ada salah satu kesalahan yang seringkali kita lakukan, yang umumnya dilakukan adalah ketika kita tanyakan berapa gaya gesek yang terjadi. Seringkali ini karena kita dari sebelumnya, ya, pelajaran di SMA, ya, yang kita ingat adalah rumus gaya gesek itu adalah mu, ya, yaitu koefisien gesek dikalikan gaya normal, seperti itu. Nah, itu benar apa untuk satu kondisi saja, ya, untuk satu kondisi saja, yaitu kondisi di mana bendanya sesaat lagi akan bergerak. Namun ketika gaya aksinya itu masih kecil, ya, maka sebenarnya besaran gaya geseknya itu bukan mu dikalikan gaya normal, tetapi besarnya gaya gesek itu adalah sama dengan atau sebanding dengan gaya aksinya sampai titik tertentu. Ya, di sini titik tertentu di sini adalah gaya gesek maksimum yang dimiliki, ya, oleh permukaan ini. Continue. Nah, kemudian for large values of P, untuk gaya P yang lebih besar lagi, ya, jadi ketika melewati titik ini, ya,
ya, maka gaya geseknya itu katakanlah menyerah, ya, gives up, karena ini adalah kapasitas maksimum dari gaya gesek yang bisa diberikan. Nah, ketika titik ini sudah terlewati, P lebih besar dari titik ini, maka kondisi kesetimbangan tidak terjadi lagi. Jadi sigma fx tidak sama dengan 0 karena dia sudah mulai bergerak. Pada saat itu persamaan kesetimbangannya menjadi sigma fx sama dengan m dikalikan a, akan ada akselerasi, ya, di mana m kali a sama dengan selisih antara gaya aksinya dengan gaya gesek maksimumnya, begitu. Akhirnya terus bergerak baloknya, gitu ya, seiring dengan bertambahnya nilai P. Seperti itu. Nah, the maximum value, ya, nilai maksimum dari gaya gesek, di mana pada titik itu dia itu tanda kutip menyerah, begitu ya, karena tidak mampu lagi menahan gaya aksi yang diberikan, maka ini dinamakan sebagai Fmax, gaya gesek maksimum. Nah, barulah gaya gesek maksimum itu adalah mu s dikalikan n, di mana mu s ini adalah koefisien statis, ya, koefisien gaya gesek statis, dan n itu adalah gaya normal. Ya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke kurvanya, ya, static friction, di mana benda itu belum bergerak, tidak bergerak, atau dalam arti di situ kesetimbangan gayanya sama dengan 0, maka besarnya gaya gesek itu mengikuti besarnya gaya aksinya, ya, hingga akhirnya mencapai satu titik maksimum. Titik maksimum ini adalah batas atau kapasitas gaya gesek yang bisa diberikan. Yang besarnya adalah mu s dikalikan n, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika besaran P ini lebih besar dibandingkan Fmax, maka saat itu kondisinya menjadi kinetic friction, ya, gaya gesek kinetik, di mana saat itu benda tidak lagi dalam posisi diam, tapi dia sudah bergerak. Nah, saat itu persamaan kesetimbangannya menjadi sigma F-nya menjadi sama dengan M dikali A. Dan besarnya gaya kinetik, gaya gesek kinetik, itu mengikuti rumus mu K dikalikan N, di mana mu K adalah koefisien gesek kinetik. Nah, mu K itu nilainya umumnya lebih kecil dibandingkan mu S. Ya, karena itu gaya gesek kinetik ini umumnya lebih kecil dibandingkan gaya gesek statis maksimum. Ya, seperti kita bisa lihat di sini. Mungkin kita pernah, ya, punya pengalaman, misalnya ketika kita menggeser atau mendorong meja misalnya. Saat itu kita merasakan awal-awal biasanya dibutuhkan gaya yang lebih besar. Ketika meja tersebut mulai bergeser, kita merasakan, oh, gaya dorongnya ini jadi tidak sebesar dari sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, di sini ya, jadi mu K ini biasanya lebih kecil dibandingkan mu S. Artinya apa? Artinya ketika pergerakan itu sudah dimulai, ya, maka gaya yang dibutuhkan itu akan jadi lebih kecil untuk menjaga pergerakan itu. Nah, ini sangat penting untuk dipahami bahwa friction force, gaya gesek itu ketika bendanya itu belum bergerak, itu nilainya bisa bervariasi, ya. Ya, dimulai dari 0 sampai maksimum. Ya, dan di mana di sini tergantung dari besarnya nilai atau gaya aksi yang diberikan atau P. Mereka seperti itu. Baik, lanjut. Ya. Nah, ini seringkali kesalahan yang terjadi adalah kita mengassign, ya, atau menganggap bahwa gaya gesek yang terjadi itu ketika bendanya masih diam itu adalah mu s dikalikan n. Karena padahal sebenarnya
Bisa jadi gaya gesek itu lebih kecil dari ini karena mu s dikalikan n itu sebenarnya adalah gaya gesek maksimum ya yang dimiliki oleh benda itu. Yaitu gaya gesek maksimum terjadi pada saat istilahnya impending motion, sesaat akan bergerak benda itu. Nah, ketika benda itu dalam kondisi tersebut sesaat akan bergerak atau impending motion, maka gaya geseknya adalah mu s dikalikan n. Nah, di situ adalah gaya gesek maksimum yang dimiliki benda itu. Baik, summary ya, kesimpulannya adalah impending motion itu jika pertama impending motion itu diketahui ya, maka kita bisa langsung misalnya ada suatu soal menyatakan oh ini adalah kondisi impending motion, sesaat benda akan bergerak. Nah, ketika seperti itu kondisinya, maka F max-nya atau gaya gesek maksimumnya atau gaya gesek itu adalah sama dengan gaya gesek maksimumnya itu mu s dikalikan n. Ya. Nah, kondisi kedua adalah ini adalah beberapa kondisi ya, beberapa kemungkinan kondisi yang terjadi ketika suatu benda diberikan gaya ya dan ada gaya gesek di sana ya. Kondisi yang kedua adalah kita tidak tahu apakah benda ini dalam kondisi bergerak ya atau sesaat akan bergerak ya atau tidak keduanya begitu. Nah, dalam kondisi tersebut maka kita perlu mengasumsikan kondisi equilibrium atau setimbang ya. Di mana nilai F-nya gaya geseknya itu bukan F maksimum ya. Nah, di sini kita dengan menggunakan persamaan kesetimbangan kita menghitung berapa gaya geseknya. Kemudian gaya geseknya itu kita bandingkan dengan gaya gesek maksimum. Ya, oke ya. Ya, jadi dalam kondisi kita tidak tahu ya, saya ulangi lagi, kita dalam kondisi kita tidak tahu apakah benda tersebut akan bergerak atau akan pasti bergerak gitu atau tidak ya. Nah, ini kita penting mengasumsikan pertama kondisinya equilibrium dulu ya. Kemudian kita hitung gaya geseknya F berapa ya. Nah, setelah kita dengan persamaan kesetimbangan kita hitung besar gaya F, kita dapatkan besar F atau gaya gesek. Kemudian gaya geseknya ini kita bandingkan dengan F max atau mu s dikalikan n. Jika gaya geseknya tersebut lebih kecil dari F max, maka asumsi kesetimbangan kita itu benar. Ya. Maka friction force-nya, gaya geseknya itu sama dengan F yang sudah kita hitung. Kemudian apabila setelah kita bandingkan nilai F-nya itu sama dengan F max, maka asumsi equilibrium kita juga benar. Nah, artinya benda tersebut dalam kondisi sesaat akan bergerak. Nah, saat itu nilai gaya geseknya adalah sama dengan F max alias mu s dikalikan n. Namun apabila F-nya ternyata setelah kita hitung itu nilainya lebih besar dari F max, nah ini asumsi equilibrium kita salah karena dia lewat dari kapasitas ya, kapasitas maksimum dari gaya gesek yang bisa diberikan. Karena itu, jika kondisi ini yang terjadi, maka nilai gaya geseknya adalah F kinetik alias mu k dikalikan n. Nah, ini kondisi yang ketiga, alternatif kondisi yang ketiga adalah kita mengetahui bahwa bendanya itu dalam kondisi bergerak atau slipping terjadi. Maka ketika kondisi seperti itu yang terjadi, maka gaya geseknya pasti adalah Fk sama dengan mu k dikalikan n. Nah, kategori 1 dan ketiga itu mudah. Nah, yang kedua inilah yang kita harus hati-hati. Baik, di sini ada satu contoh soal. Kita akan coba pelajari. Di sini ada sebuah balok dengan massa 100 kg. Balok tersebut berada pada bidang miring dengan kemiringan 20 derajat. Ya. Nah, balok tersebut diberikan gaya P ke arah kanan. Ya. Nah, di sini soalnya. Ya. Kita diminta menghitung berapa besar gaya gesek yang terjadi ya, antara permukaan balok ini dengan permukaan bidang miringnya. Ya. Apabila dan arahnya kemana ya? Apabila nilai P atau gaya aksinya divariasikan. Yang pertama nilai P-nya sama dengan 500,
berapa gaya friksinya, arahnya kemana, ya. Kemudian bagaimana kalau dikasih P-nya nilainya 100, berapa gaya friksinya dan arahnya kemana? Nah, diketahui di sini koefisien gesek statiknya 0,2 dan koefisien gesek kinetiknya 0,17. Nah, kondisi balok ini awalnya dalam kondisi diam. Nah, di sini tentunya ada asumsi yang bisa kita berikan, yaitu kita asumsikan gaya P ini melewati titik berat, ya, titik berat dari balok tersebut. Ya, karena kalau misalnya gaya P-nya itu tidak melewati titik berat, ya pasti ada perbedaan persamaan kesetimbangan. Ya, jadi asumsinya ini adalah P-nya ini melewati titik berat dari balok, ya, balok tersebut. Nah, bagaimana free body diagramnya? Nah, di sini kita tidak tahu kondisi balok ini apakah akan tetap diam, apakah dia bergerak ya, setelah diberikan gaya P, ataukah dia dalam kondisi impending motion, sesaat lagi akan bergerak. Ya. Nah, ini berarti nih kita masuk kategori kedua tadi nih, kategori kedua. Kita tidak tahu nih kondisi seperti apa. Nah, karena itu ya kita di sini kita asumsikan benda tersebut dalam kondisi setimbang, alias dia sigma F-nya sama dengan 0, asumsi kita awal ini di sini. Nah, di sini ketika kita gambarkan gaya-gayanya, ya, ketika kita gambarkan gaya-gayanya, di sini ada gaya normal, ya, di sini ada gaya P, gaya aksi, kemudian ada gaya berat. Gaya beratnya itu ini ya, 100 kalikan 9,81 gravitasi itu 981 Newton. Kemudian ada gaya gesek. Nah, di sini sebenarnya gaya gesek ini masih asumsi arahnya. Kita tidak tahu. Jadi di sini kalau dalam contoh ini ya, asumsinya adalah baloknya ini seolah akan sliding ke arah bawah, ke kiri. Asumsinya nih. Artinya P-nya ini diasumsikan tidak cukup besar untuk menahan kecenderungan balok ini untuk turun ke kiri. Karena itulah asumsi gaya geseknya arahnya ke kanan, ke atas. Oke? Nah, asumsi ini bisa benar atau bisa salah, tapi no problem ya. Nantinya jika nilai F-nya itu nilainya harganya positif, artinya asumsi kita benar. Namun jika nilai F-nya ini adalah negatif, maka asumsi kita itu salah. Berarti arahnya adalah kebalikannya. Oke? Baik, jadi di sini dari free body diagram ini kita mengasumsikan seolah baloknya ini arahnya akan turun ke kiri. Karena itu gaya geseknya ke kanan, yaitu mencegah atau melawan kecenderungan gerakan dari benda itu. Oke? Baik. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama yaitu P-nya sama dengan 500 Newton. Ya, 500 Newton. Arahnya ke kanan dan P ini melewati titik berat dari balok tersebut. Oke? Nah, kemudian di sini kita tinggal tuliskan persamaan kesetimbangannya. Ya. Persamaan kesetimbangan. Sigma Fx sama dengan 0, ya. Kita lihat di sini 500 cos ya. 500 cos 20 ya. 500 cos 20 ini kira-kira seperti ini. Ini adalah 500 cos 20 ya. Yang biru ini, panah biru ini ya. Arahnya ke kanan kan itu positif, plus F dikurangi 981 sin 20. Ini berarti yang ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Ya. Sigma Fy sama dengan 0. Di sini N positif ya ke atas ya, dikurangi 500 sin 20. 500 sin 20 itu berarti yang ini ya. Yang hijau ini ya. Arahnya ke bawah.
dikurangin 981 cos 20. Mas, dikurangi 500 sin 20. Berarti ini. Ya. Jadi N dikurangi 500 sin 20 yang kiri ini, kemudian dikurangi 981 cos 20, ini hijau yang kanan. Ya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan sumbunya, sumbu X dan Y-nya, ini sangat menguntungkan apabila kita menuliskan sumbu X-nya ini searah dengan bidang miringnya, gitu ya. Searah dengan bidang miringnya. Dan sumbu Y-nya ini tegak lurus terhadap bidang miringnya. Ini akan menyederhanakan persamaan kesetimbangan kita. Oke. Nah, dari sini kita tinggal bisa selesaikan ya. Dari persamaan ini, Anda bisa lihat di sigma fx sama dengan 0, variabelnya hanya f saja, maka kita bisa langsung dapatkan nilai f. Dan dari sigma f sama dengan 0, variabelnya hanya n saja yang tidak diketahui di sini, maka kita bisa langsung dapatkan nilai n. Nah, setelah kita hitung, ya kita dapatkan f sama dengan minus 134,3. Artinya apa? Artinya asumsi kita salah, ya. Asumsi kita salah. Berarti f itu yang benar arahnya adalah ke kiri, ya. Jadi F yang benar itu arahnya ke kiri, ke arah bawah, ya. Jadi F yang benar itu arahnya sebenarnya ke kiri. Ini F yang benar itu arahnya ke sana. Nah, artinya apa? Artinya benda tersebut memiliki kecenderungan untuk naik ke atas, naik ke kanan. Sehingga gaya geseknya, ya, ini F-nya, ya. F-nya itu arahnya ke kiri. Ya, ke kiri ke bawah. Untuk melawan kecenderungan benda yang akan bergerak ke kanan. Kemudian nilai N-nya sama dengan 1093. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini kan kita sudah dapatkan F sama dengan 134. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah gaya gesek sebesar 134 Newton ini dimiliki oleh benda itu? Maksudnya, apakah benda itu memiliki kapasitas gaya gesek atau Fmax yang nilainya lebih besar dari 134. Jika F ini yang kita cari, ya, ini nilainya lebih kecil dari Fmax alias mu S dikalikan N, maka asumsi kesetimbangan kita benar. Ya, asumsi kesetimbangan kita benar. Artinya di sini bendanya masih dalam kondisi diam, belum bergerak. Oke? Nah, namun apabila F ini nilainya lebih besar dari Fmax, lebih besar dari mu S dikalikan N, maka asumsi kesetimbangan kita salah. Nah, di sini ada diskusinya. Ya. Nah, di sini jelas ada minus sign of F indicates that 134 Newton of friction force must act down the incline in order to hold the block in static equilibrium. Oke, ya, jadi ini arahnya artinya kebalikannya. Asumsi kita tadi salah yang ke kanan. Oke. Nah, the major issue is apakah gaya gesek 134 ini available, tersedia. Nah, karena itu kita perlu membandingkan dengan Fmax-nya. Ya, to answer this question, we must compute Fmax, yaitu mu S dikalikan N. Sebelum kita ketahui mu S sama dengan 0,2, kita kalikan dengan N, 1093, kita dapatkan Fmax ternyata 219 Newton, alias lebih besar dibandingkan F-nya. Karena itu, maka friction force-nya ini dikatakan ada, tersedia. Sehingga asumsi static equilibrium kita itu benar, valid. Nah, akhirnya jawaban kita adalah, kan pertanyaannya berapa nilai gaya geseknya? Nah, gaya geseknya adalah sebesar 134 Newton, arahnya ke kiri, ke bawah. Oke? Baik. Selanjutnya, ya, kita akan ke yang berikutnya, ya, ke B, yaitu P-nya sama dengan 100 Newton. Saat ini gayanya P-nya sebesar 100 Newton. Sebelumnya 500 Newton. Nah, di sini kembali kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja, ya, free body diagramnya. Di mana di sini kembali kita asumsikan gaya F-nya itu ke kanan. Ya, ke kanan.
Yaitu artinya asumsinya balok tersebut memiliki kecenderungan bergerak ke kiri atau ke bawah. Artinya gaya dorongnya ini dia dianggap tidak cukup gitu ya untuk menahan kecenderungan balok untuk bergeser atau bergerak ke bawah. Karena itu gaya geseknya arahnya ke kanan. Oke? Oke, selanjutnya kita hitung ya. Sigma fx sama dengan 0. Ya, jelas di sini 100 cos 20 ya. Itu adalah ini. Ini adalah 100 cos 20 dikurangi ditambah F, kemudian dikurangi 981 sin 20, ini adalah 981 sin 20, arahnya negatif. Ya. Kemudian sigma F-nya sama dengan 0. Ya, sigma F-nya sama dengan 0. N, ya, arahnya ke atas, positif, minus 100 sin 20, 100 sin 20 itu ini, ya, yang hijau, ya. Minus 981 cos 20. Ini tuh ini. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung dapatkan ya besar masing-masing berapa nilai F dan N. Nah, di sini kita dapatkan ya F besarnya adalah 242 Newton, sedangkan N besarnya 956 Newton. Oke. Nah, di sini kita perlu mengecek ya apakah F ini ya gaya gesek ini besar yang besarnya 242 Newton ini itu tersedia. Begitu ya. Apakah ini tersedia? Pertanyaannya. Yaitu dengan membandingkan dengan F max, yaitu mu S dikalikan N. Nah, di sini kita lihat ya. Oh ya, sebelumnya nih gaya F-nya ini positif, artinya asumsi kita benar. Ya, asumsi arah gaya geseknya benar. Ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Again, the major issue is apakah 242 Newton friction force ini available? Nah, kita bandingkan dengan F max. F max ya. Nah, F max itu adalah 0,2 mu S dikalikan NN-nya 956. Besarnya ada 191,2. Nah, di sini kita lihat ternyata gaya geseknya ini lebih besar dibandingkan gaya gesek maksimum. Artinya ini apa? Artinya asumsi equilibrium kita itu salah, ya. Tidak benar. Ya, karena gaya geseknya tidak tersedia. Ya. Jadi asumsi equilibrium itu benar ketika gaya geseknya itu masih lebih kecil atau sama dengan dari gaya gesek maksimum. Nah, artinya di sini artinya apa? Artinya benda ini bergerak, dia tidak diam. Ya. Nah, di sini makanya dikatakan our assumption of static equilibrium is not valid. Ya. Artinya baloknya itu bergerak, slip. Ke arah mana slipnya? Ke arah bawah, ke kiri. Ya. Karena F gaya geseknya arahnya ke kanan, mencoba menahan atau melawan gaya atau melawan perpindahan dari balok tersebut. Ya. Jadi the block slips down the incline. And the answer to the question is, jadi nilai F-nya sebenarnya bukan 242, karena baloknya ini bergerak, maka nilai F-nya sama dengan mu K dikalikan N. Koefisien gesek kinetik dikalikan gaya normalnya. Ya. Mu K dikalikan N. Ya, di mana mu K-nya tadi 0,17, gaya normal 956, maka besar gaya geseknya yang benar adalah sebesar 162,5 Newton, arahnya ke kanan, ke arah atas. Baik, demikian sampai di sini dulu untuk materi kita terkait dengan dry friction.